Sistem Super Devouring. Bab 811, Pertempuran melawan makhluk tertinggi. Dengan kedatangan Ye Xuan, kota dinasti Macan Tutul Gila kembali kacau, tetapi hanya di rumah penguasa kota. Tidak ada makhluk tertinggi di kota ini. Setelah Ye Xuan masuk, dia membunuh semua makhluk tertinggi setengah langkah tingkat tinggi di rumah penguasa kota dalam waktu kurang dari setengah menit dan menjarah harta benda mereka. Setelah menelan hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatannya, tingkat keberhasilan Ye Xuan dalam melampaui kesengsaraan meningkat lagi, mencapai 67 poin. Perbatasan telah hilang, dan dinasti Macan Tutul Gila seharusnya segera mengetahuinya. Aku harus bertindak lebih cepat. Aku akan meningkatkannya hingga 100% sebelum mereka bereaksi, lalu melampaui kesengsaraan dan menjadi makhluk tertinggi. Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu dia pergi lagi, menuju kota target berikutnya. Aliansi Penghakiman Suci telah memutuskan bahwa perilakunya tidak dapat lagi dianggap sebagai serangan terhadap kota, jadi makhluk tertinggi dinasti Macan Tutul Gila dapat menyerangnya. Bagaimanapun, dia sendirian dan tidak memimpin prajurit atau jenderal manapun. Untungnya, dia sangat cepat dan memiliki target yang akurat. Butuh waktu kurang dari 2 jam untuk pergi dari satu kota ke kota lain. 2 jam terburu-buru, hanya untuk beberapa menit, tetapi keuntungan dari beberapa menit ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam kesengsaraan. Dalam satu hari, Ye Xuan menyapu 10 kota dari dinasti suci Macan Tutul Gila. Saat ini, tingkat keberhasilannya dalam kesengsaraan telah mencapai 80%. Jika dia kembali sekarang dan bergabung dengan klonnya, bahkan jika dia tidak menukar keberuntungan naga dan tidak menggunakan poin kemajuan, dia mungkin memiliki tingkat keberhasilan 100%. Namun, dia tidak memilih untuk kembali. 80%, dalam 1 atau 2 hari lagi, aku akan memiliki tingkat keberhasilan 100%. Pada saat itu, aku akan memadatkan tubuh emas tertinggi dan mencapai yang tertinggi. Mata Ye Xuan berbinar. Yang tertinggi adalah alam yang sangat dia dambakan. Sekarang dia akan menerobos, dia tidak ingin tinggal sebentar. Namun, setelah dia menyapu beberapa kota, dia menemui masalah. Saat ini, ada sebuah kota besar di depannya. Penguasa kota dikatakan sebagai orang kuat tertinggi, jadi dia mempertimbangkan apakah akan menyerbu dan bertarung dengan orang kuat tertinggi ini. Kekayaan orang kuat tertinggi pasti cukup untuk menandingi 10 kota. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuat keputusan. Bunuh. Dia langsung mengenakan baju besi emas bermotif naga dan menyerbu ke kota. Macan Tutul Gila adalah ras alien, dan tinggi macan tutul jantan dewasa umumnya lebih dari 2 meter. Tinggi Ye Xuan hampir sama dengan macan tutul betina. Baju besi emas bermotif naga dapat mencegahnya dikenali, tetapi kaki macan tutul berbeda dari kaki manusia, dan Ye Xuan tidak dapat menyamar seperti mereka tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jadi, dia hanya bisa menyerbu langsung dan membuat orang kuat tertinggi itu waspada. Seorang manusia telah memasuki kota. Teriak seekor macan tutul. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan macan tutul yang tubuhnya hanya 70% hingga 80% disegel dengan kehendak kaisar, dan ia langsung menyerbu ke rumah penguasa kota. Auranya tidak lemah, lebih kuat dari macan tutul yang bertarung denganku saat itu. Ye Xuan, yang memiliki mata persepsi, segera menilai wilayah pihak lain. Namun, ketika ia dibunuh oleh ras alien, tingkat keberhasilannya melewati kesengsaraan hanya 53%, dan sekarang tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan telah meningkat menjadi 80%, yang berarti kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Di sana, Ye Xuan mengunci aura orang kuat tertinggi, dan kemudian menebas dengan pedang. Seni pedang Kaisar Langit, pedang Kaisar Tebas. Swiss. Cahaya pedang menerobos udara, dan angin bersiul. Orang kuat tertinggi di rumah penguasa kota merasakan kekuatan yang kuat mendekat, wajahnya berubah, dan ia menghindari serangan itu dengan sekejap. Namun, makhluk setengah langkah di belakangnya yang telah menyegel tubuhnya sepenuhnya tidak dapat menghindari pedang itu. Swiss. Manusia macan tutul itu langsung terbelah menjadi 2. Siapa itu? Teriak makhluk macan tutul itu, bahkan tanpa melihat mayat itu, dan melesat keluar dari rumah. Namun yang menjawabnya adalah serangkaian cahaya pedang yang tajam. Engah. 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 Makhluk macan tutul itu mulai bergerak cepat untuk menghindari cahaya pedang ini. Pada saat ini, wajahnya muram, karena dia sudah merasakan niat pedang menyatu dalam cahaya pedang itu. Itu sebenarnya niat pedang, siapa yang ingin membunuhku? Makhluk macan tutul itu gemetar dalam hatinya. Saat berikutnya, dia melihat Ye Xuan mengenakan baju besi emas. Kau ingin membunuhku?
Makhluk macan tutul itu mengorbankan pedang besar. Ye Xuan sekarang terbungkus dalam baju besi emas bermotif naga, dan wajahnya tidak dapat dilihat, jadi makhluk macan tutul itu tidak dapat menebak ras apa dia. Di antara para Beastman, masih banyak ras yang mirip dengan manusia, seperti klan Fox Cham, yang tubuhnya mirip dengan manusia, kecuali telinga mereka yang berbeda dan ekor tambahan. Kau tahu apa yang kau lakukan, dan hari ini, aku di sini untuk membunuhmu. Ye Xuan berkata dengan dingin. Dia sekarang bisa berbohong dengan wajah serius. Dia belum pernah melihat Leopard Supreme sebelumnya, dan hanya ada satu tujuan membunuhnya, dan itu adalah keuntungan. Namun, jika Anda dapat berbicara omong kosong saja, itu tidak memerlukan biaya. Nada bicara yang besar, Anda bahkan bukan Supreme, apakah Anda pikir Anda dapat membunuhku hanya dengan niat pedang? Leopard Supreme mendengus. Apakah itu bisa atau tidak, kita akan tahu setelah kita bertarung. Ye Xuan berhenti berbicara omong kosong dan langsung menghunus pedangnya. Seni pedang Kaisar Surga, pedang Kaisar Tebasan. Niat pedang setengah jadi. Hampir pada saat yang sama, Leopard Supreme juga bergerak. Tebasan surgawi. Ledakan. Kedua tebasan itu saling bertabrakan, dan dampak gelombang udara menghantam dinding di sekitarnya. Dalam ronde pertama hantaman ini, tidak ada yang menang, tetapi karena dia berada di wilayah Leopard Man Supreme, dia dengan cepat bergegas keluar dari kota. Pertarungan antara dua petarung tingkat tertinggi, satu gerakan ceroboh sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Ye Xuan tidak ingin memanfaatkan situasi, jadi dia mengejarnya. Pada saat yang sama, batu besar yang tergantung di hatinya juga jatuh, karena dia melihat bahwa Leopard Man Supreme tidak memahami niat pedang. Tidak semua Supreme dapat memahami niat pedang, tetapi ada banyak Supreme yang memahami niat di dinasti suci macan tutul gila. Jika pihak lain memahami niat pedang, maka Ye Xuan pasti bukan lawannya. Untungnya, pihak lain tidak. Boom, boom, boom. Keduanya berlari sepanjang jalan, terus-menerus bertarung di jalan. Pada saat ini, seni pedang Kaisar Surga Ye Xuan telah ditingkatkan menjadi 90% olehnya, dan langkah naga pengembara Kaisar Surga juga 90% dari api. Kali ini, dia hanya ingin meningkatkan seni pedang Kaisar hingga kekuatan penuh, dan kemudian dia akan dapat membunuh pihak lain. Segera, keduanya tiba di luar kota. Wah, kamu manusia. Tiba-tiba, Leopard Supreme bertanya. Ye Xuan, yang mengenakan baju besi emas bermotif naga, mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka pihak lain bisa menebaknya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu bisa menebaknya? Tidak ada seorang pun di suku binatang buasku yang berlari sepertimu. Leopard Supreme mendengus dingin, tidak peduli ras apa kamu akan mati di sini hari ini. Pasti kamu yang akan mati. Ye Xuan meraung keras. Bab 812, mencapai makhluk tertinggi. Ada perbedaan mendasar antara makhluk tertinggi setengah langkah dan makhluk tertinggi sejati dalam hal energi sejati, tetapi Ye Xuan mengandalkan garis keturunan Dewa Pedang dan niat pedang setengah jadi untuk melawan lawan hingga seri. Terobos, selama seni pedang Kaisar berhasil menembus, itu akan menjadi waktunya untuk mati. Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Garis keturunan Dewa Pedang telah meningkatkan persepsi keterampilan pedang hingga 50%. Ye Xuan percaya bahwa dalam pertempuran ini, dia pasti akan dapat meningkatkan seni pedang Kaisar hingga 100%. Boom! 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 Suara itu terus berlanjut, dan kedua orang itu saling menyerang dengan gila-gilaan. Dari mana anak ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Macan tutul tertinggi sangat terkejut. Dia hanya seorang penguasa kota, dan fakta bahwa Ye Xuan telah memahami niat pedang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan dinasti suci macan tutul gila, tetapi berita itu belum sampai padanya. Seorang Supreme setengah langkah memiliki kekuatan tempur Supreme. Jika Ye Xuan berhasil mencapai Supreme, bukankah akan mudah untuk membunuh Supreme dengan level yang sama? Tidak peduli apa, aku harus membunuh manusia jenius ini. Leopard Supreme berpikir dalam hatinya. Seni pedang Kaisar tebas. Tebasan surgawi. Serangan keduanya bertabrakan dan kemudian menghilang. Pada saat ini, keduanya telah bertarung selama ratusan ronde, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Namun pada saat ini, kemahiran seni pedang Kaisar telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 100%, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Perintah sistem berbunyi. Mulut Ye Xuan tiba-tiba sedikit melengkung, dan sekarang saatnya baginya untuk meledak.
Seni pedang kaisar akhirnya ditingkatkan menjadi 100%, dan sekarang serangan Ye Xuan tidak akan seri dengan lawan. Mati! Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dan menebas dengan pedang dengan seluruh kekuatannya. Seni pedang kaisar tebas. Cahaya dingin menyala, langsung membelah serangan Leopard Supreme, lalu menebas tubuhnya. Engah! Tubuh emas tertinggi Leopard Supreme hancur, dan dia menyemburkan seteguk darah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Jika Ye Xuan tidak memahami niat pedang, tebasan kaisar pedang ini mungkin hanya akan menyebabkan sedikit kerusakan pada lawan, tetapi setelah mengintegrasikan niat pedang, kekuatannya jauh lebih kuat. Leopard Man Supreme tidak menyangka serangan Ye Xuan tiba-tiba menjadi begitu kuat, dan langsung terpotong. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyerbu. Pedang ini akan membunuhmu. Ye Xuan menebas dengan pedang lagi, mengenai tenggorokan Leopard Man Supreme. Tidak. Leopard Man Supreme belum menstabilkan tubuhnya, dan sama sekali tidak dapat menghindari pedang ini, jadi kepalanya langsung terpotong oleh pedang ini. Niat pedang benar-benar terlalu kuat. Hanya setengah dari niat pedang yang memungkinkanku untuk menyeberangi celah besar dan membunuh Supreme. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Kesenjangan antara Supreme setengah langkah dan Supreme yang sebenarnya sangat besar. Bahkan jika puluhan ribu Supreme setengah langkah menyerang Supreme bersama-sama, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh emas Supreme. Namun, serangan yang mengintegrasikan niat pedang dapat dengan mudah menghancurkan tubuh emas Supreme. Itu benar-benar keterampilan ajaib. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas dan mengumpulkan cincin Qian Kun dan mayat pihak lain. Kekayaan seorang ahli tertinggi pasti sangat tinggi. Setelah Ye Xuan memeriksanya, dia menelan barang-barang berguna di dalamnya. Persentase keberhasilan mengatasi kesengsaraan adalah 100%. Ye Xuan sangat gembira. Tingkat keberhasilannya mengatasi kesengsaraan hanya 80% sekarang, tetapi sekarang telah meningkat menjadi 100%. Pada saat ini, yang paling ingin dia lakukan adalah menemukan tempat dan kemudian mengatasi kesengsaraan tertinggi. Hehe, mari kita menerobos di dinasti suci macan tutul gila ini. Ye Xuan menyeringai, menggumamkan sesuatu, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Ada terlalu banyak kebisingan di sana sekarang, dan seseorang akan mengganggunya, jadi dia menemukan hutan pegunungan yang dalam untuk ditembus. Ding, apakah tuan rumah mulai mengatasi kesengsaraan tertinggi? Ya. Setelah Ye Xuan menjawab dalam benaknya, energi langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya dan mulai perlahan mengembun menjadi guntur kesengsaraan. Aku memiliki baju besi emas berpola naga pada diriku, dengan tingkat keberhasilan 100%. Setelah aku menerobos, aku akan membuat dinasti suci macan tutul gila ini terlihat buruk. Ye Xuan sangat bersemangat. Sebagai makhluk tertinggi setengah langkah, dia memiliki kekuatan untuk membunuh para master tertinggi. Jika dia bisa menerobos ke master tertinggi, energi sejatinya akan memiliki lompatan kualitatif, dan membunuh para master tertinggi dengan level yang sama akan semudah memotong sayuran. Tentu saja, setelah dia memadatkan tubuh emas tertinggi, baju besi emas berpola naga ini tidak akan berguna. Guntur kesengsaraan tertinggi akan segera datang, hitung mundur 3 detik. Setelah mendengar suara perintah itu, Ye Xuan tidak banyak berpikir lagi, dan akan membicarakannya setelah menerobos ke master tertinggi. 2 detik. Sebentar. Boom. Tiba-tiba, ada kilatan di langit, dan guntur kesengsaraan tertinggi yang kuat menyambar, mengenai dahi Ye Xuan. Pada saat itu, guntur kesengsaraan tertinggi dilemahkan oleh 20% kekuatannya oleh baju besi emas berpola naga, dan kemudian menyerbu ke tubuh Ye Xuan. Tubuh Ye Xuan sangat kuat, dan meskipun agak sakit, dia masih bisa menahannya. Pada saat ini, Ye Xuan dapat merasakan bahwa lingkungan internalnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Otot, tulang, kulit, daging, organ dalam, dan bahkan otaknya telah membuat lompatan kualitatif. Dalam sekejap mata, auranya melonjak beberapa kali. Ding, tuan rumah telah berhasil menerobos dan saat ini berada di tahap awal malapetaka tertinggi pertama. Ding, mulai padatkan tubuh emas tertinggi, penyelesaian saat ini adalah 1%. Ding, mulai padatkan tubuh emas tertinggi, penyelesaian saat ini adalah 2%. Suara perintah sistem terdengar satu demi satu. Senyum Ye Xuan menjadi semakin cerah. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya dia mencapai yang tertinggi. Meskipun pangeran tertua selamat dari kesengsaraan guntur tertinggi hari itu, tubuh emas tertinggi belum terkondensasi, jadi dia dengan mudah dibunuh olehnya.
Jika tubuh emas tertinggi pangeran tertua telah terkondensasi pada saat itu, maka pedangnya mungkin tidak akan membunuh pangeran tertua. Ding, mulai kondensasi tubuh emas tertinggi, penyelesaian saat ini adalah 10%. Penyelesaiannya meningkat sedikit demi sedikit. Ye Xuan memperkirakan bahwa butuh waktu kurang dari 1 menit untuk mengembun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Ye Xuan duduk bersila di gunung. Namun, tepat ketika dia sedang menyempurnakan tubuh emas tertinggi, sesosok tiba-tiba melangkah ke dalam jangkauan penginderaannya. Kecepatan yang begitu cepat, itu adalah yang tertinggi dari klan macan tutul gila. Ye Xuan mengangkat alisnya. Tampaknya pihak lain tertarik oleh kesengsaraan tertinggi ini. Meskipun tubuh emas tertinggi Ye Xuan belum terkondensasi, itu tidak masalah. Tak lama kemudian, sosok yang tingginya lebih dari 2 meter muncul di hadapan Ye Xuan. Aku tidak menyangka kau akan berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi sepertinya tubuh emas tertinggimu belum terbentuk. Cek, sayang sekali, kau akan mati di tanganku. Leopard Man Supreme mencibir dan langsung meninju kepala Ye Xuan. Hehe. Ye Xuan duduk bersila di tanah dan mengayunkan pedang gigi serigala. Bang! Bayangan tinju lawan terbelah dalam sekejap, dan saat berikutnya, kepala Leopard Man Supreme terlempar ke atas. Langsung terbunuh. Awalnya dia ingin meraup untung, tetapi dia tidak menyangka akan terbunuh dalam sekejap. Sebuah pedang mematahkan serangannya, mematahkan tubuh emas tertingginya, dan memenggal kepalanya. Ini adalah niat pedang. Ketika Leopard Man Supreme bereaksi, semuanya sudah terlambat. Bab 813 terobosan lagi. Plop. Kepala manusia macan tutul tertinggi berguling-guling di tanah beberapa kali, dan mayat kekar tanpa kepala itu juga jatuh, darah berceceran. Apakah ini kekuatan sang tertinggi? Kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba meledak. Sekarang dia berada di tahap awal kesengsaraan pertama tertinggi, dan manusia macan tutul tertinggi ini juga berada di tahap awal kesengsaraan pertama tertinggi, tetapi dia dapat membunuh pihak lain dalam hitungan detik. Setelah pihak lain mati, Ye Xuan tidak bergerak, tetapi duduk dengan tenang. Setelah beberapa saat, tingkat penyelesaian akhirnya mencapai 100%. Ding, tubuh emas tertinggi telah terkondensasi. Sistem itu meminta. Mendengar ini, Ye Xuan perlahan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Sekarang, baju besi emas berpola naga tidak berguna. Dia berjalan mendekat dan mengumpulkan cincin Qian Kun dan mayat manusia macan tutul tertinggi. Masih banyak hal. Ye Xuan mengangguk puas. Masih banyak hal baik di cincin Qian Kunnya. Menelan khusus sebelumnya adalah semua harta alam yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan kesengsaraan. Sekarang, dia ingin menelan semua yang selamat. Napasnya melonjak. Sekarang aku berada di tahap awal dari keadaan tertinggi pertama. Memakan harta surga dan bumi tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan ki sejati, tetapi juga meningkatkan tubuh emas tertinggi. Kekuatanku mungkin sebanding dengan orang-orang kuat di tahap tengah dari keadaan tertinggi pertama. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya. Tahap awal dari keadaan tertinggi pertama juga dapat disebut tahap awal dari keadaan tertinggi pertama. Di masa depan, ketika dia menerobos ke puncak keadaan tertinggi pertama, dia harus melewati kesengsaraan lagi. Pada saat itu, akan ada 2 guntur kesengsaraan tertinggi, dan kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada guntur kesengsaraan tertinggi yang baru saja diterima Ye Xuan. Hehe, sekarang aku telah menerobos ke keadaan tertinggi, dinasti suci macan tutul gila, kamu dalam masalah. Ye Xuan menyeringai, dan saat berikutnya, dia meninggalkan jejak bayangan dan bergegas keluar. Dinasti suci macan tutul gila lebih kuat daripada dinasti suci api matahari, dan ada banyak orang kuat tertinggi, jadi target Ye Xuan saat ini adalah orang-orang kuat tertinggi ini. Setelah terobosan, ia memiliki tubuh emas tertinggi, dan kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang master di tahap tengah negara tertinggi pertama, ia tidak takut. Setengah hari kemudian, ia tiba di kota besar kedua. Ia langsung menghancurkan gerbang kota dan kemudian membunuh jalan masuknya. Meskipun mata persepsi dapat merasakan yang tertinggi di rumah tuan kota, setelah terobosan, mata wawasan Ye Xuan juga dapat melihat melalui tubuh yang tertinggi. Ia mengunci macan tutul tertinggi sekilas. Seni pedang kaisar tebas. Ye Xuan bergegas keluar dari rumah tuan kota dan menebas dengan pedang. Apa? Macan tutul tertinggi baru saja bereaksi, dan cahaya pedang telah menyapu di depannya. Swiss. Sebuah kepala jatuh ke tanah. Pembunuhan instan lainnya. Lemah, terlalu lemah.
Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan bergegas masuk untuk mengambil tubuh Leopard Supreme dan cincin Qian Kun, dan level kultivasinya pun naik lagi. Setelah menembus level Supreme, kekuatan tempur Ye Xuan meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat, dan dia dapat dengan mudah membunuh Supreme dengan level yang sama. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan master level pertama dan menengah Supreme, dia percaya diri. Namun, setelah terobosan, nilai pengalamannya juga meningkat pesat, jadi dia mulai bergerak lagi. Dinasti Macan Tutul Gila baru saja mengetahui bahwa Ye Xuan, Dewa Pembunuh, telah menyusup ke kota. Pada saat yang sama, mereka juga menerima berita bahwa penguasa banyak kota telah dipenggal. Mereka mengirim para ahli untuk mengepung dan menekan Ye Xuan. Namun, keberadaan Ye Xuan tidak menentu, dan tidak mudah untuk menangkapnya. Dia membunuh dari selatan dinasti Macan Tutul Gila ke barat, lalu ke utara, dan akhirnya ke timur. Secara total, dia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk membunuh 17 macan tutul di tahap awal Supreme One. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkannya untuk mencapai puncak tahap awal dari Supreme One tingkat kedua. Jika dia diberi beberapa hari lagi, dia bisa menerobos ke tahap tengah Supreme One. Namun, ketika Ye Xuan baru saja membunuh Supreme ke-18 dan ingin meninggalkan kota untuk mencari target berikutnya, tiba-tiba 3 sosok melangkah ke dalam jangkauan indranya. Aura yang kuat sekali, tahap tengah Supreme One, dan mereka bertiga. Mungkinkah mereka adalah para ahli yang dikirim oleh dinasti Macan Tutul Gila untuk memburuku? Ye Xuan mengangkat alisnya. Sejak dia menerobos, dia ingin bertarung dengan orang-orang di tahap tengah Supreme One. Sekarang, tampaknya dia bisa melakukannya. Jadi bagaimana jika 3 Supreme berada di tahap pertama? Bunuh mereka tanpa ragu-ragu. Ye Xuan tidak menghindar, tetapi bergegas keluar kota dan pergi menemui mereka. Seni pedang Kaisar Langit, pedang Kaisar Tebas. Niat pedang setengah jadi. Dalam sekejap, Ye Xuan membuat lebih dari 10 gerakan, dan semuanya diarahkan pada orang yang sama. Kecepatan 10 tebasan ini begitu cepat sehingga orang yang tidak beruntung itu hanya bereaksi dan terkena satu demi satu. Boom! 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 Manusia macan tutul di tahap pertama yang tertinggi terlempar secara horizontal. Sebuah lubang besar telah meledak dari dadanya, dan jantungnya hancur berkeping-keping. Dia meninggal secara tragis dalam sekejap. Apa? 2 manusia macan tutul lainnya terkejut. Apakah kekuatan Ye Xuan terlalu kuat? Beraninya kau membunuh pendeta kerajaan dari dinasti suci Macan Tutul Gila. Kau sedang mencari kematian. Seorang manusia macan tutul tertinggi berteriak, tetapi sejujurnya, dia sedikit takut di dalam hatinya karena Ye Xuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jika 3 orang menyerang bersama, peluang untuk menang sangat tinggi, tetapi sekarang salah satu dari mereka mati. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil jika 2 orang bergabung, bagaimanapun juga, pihak lain telah memahami niat pedang. Dalam sekejap mata, Ye Xuan bersentuhan dengan 2 macan tutul tertinggi. Setelah mengetahui bahwa Ye Xuan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dalam hitungan detik, kedua Leopard Supreme itu tidak berani ceroboh, karena jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan dibunuh oleh Ye Xuan. Boom! Suara pertempuran itu lebih keras dari guntur. Menghadapi pengepungan kedua Leopard Supreme, Ye Xuan sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Biarkan aku melihat kekuatan serangan Supreme-mu di tahap pertama dan tengah. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia benar-benar bertemu dengan bayangan cakar satu orang secara langsung. Boom! Bayangan cakar itu memecahkan 3 lubang di tubuh emas tertingginya, tetapi saat berikutnya, ketiga lubang ini mulai diperbaiki. Garis keturunan pohon kehidupan. Apa? Ini tidak mungkin. Seru Leopard Supreme. Tubuh emas tertinggi memang kuat, tetapi sangat sulit untuk diperbaiki. Tidak mungkin untuk pulih sendiri tanpa menggunakan harta alam atau pil penyembuhan. Namun, Leopard Supreme melihat bahwa luka Ye Xuan telah pulih seperti sebelumnya. Jika bukan karena darah yang mengalir keluar, dia pasti akan ragu bahwa dia tidak telah menghancurkan tubuh emas tertinggi Ye Xuan. Haha, darah pohon kehidupan memang bisa memperbaiki tubuh emas tertinggi. Ye Xuan tertawa 3 kali, dan ketika pihak lain terkejut, dia menyerang seperti kilat. Boom! 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 Serangkaian sinar dingin melintas, dan Leopard Supreme lainnya dibunuh oleh Ye Xuan. Sekarang, Leopard Supreme terakhir tidak punya niat untuk bertarung sama sekali, dan berbalik dan melarikan diri. Mau pergi. Mata Ye Xuan dingin, dan dia terbang langsung ke mayat dan mengambil cincin Qian Kun. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tahap tengah malapetaka tertinggi pertama.
Terobosan. Tahap tengah pertama dari yang tertinggi. Bab 814, Perubahan Besar di Ibu Kota Kekaisaran. Mati. Peningkatan wilayah membuat kekuatan Ye Xuan melambung tinggi. Dia menatap Leopard Supreme yang melarikan diri dan menebas dengan pedang. Swiss. Kecepatan tebasan semakin cepat. Dalam sekejap mata, tebasan itu menyapu tenggorokan Leopard Supreme. Plop. Tubuh Leopard Supreme jatuh ke tanah, dan kepalanya terpental ratusan meter jauhnya. Pertarungan itu hanya berlangsung selama 3 detik, tetapi Ye Xuan membunuh 3 Leopard Supreme yang semuanya berada di tahap tengah Supreme. Kekuatan ini cukup untuk menantang keluarga kerajaan dari dinasti suci Macan Tutul Gila. Hanya niat pedang yang setengah lengkap, tetapi aku memiliki kemampuan untuk membunuh orang kuat yang satu tingkat lebih tinggi dariku dalam hitungan detik. Ye Xuan menghela napas dan menyingkirkan 2 cincin Qian Kun lainnya dan mayatnya. Jika mayat Leopard Supreme ini dikirim kembali, Kaisar Rian akan ketakutan setengah mati. Aku hanya tidak tahu berapa banyak keberuntungan naga yang dapat ditukar dengan mayat Leopard Supreme ini. Tubuh tiran Kaisar Surga dalam seni Kaisar Surga bergantung pada penyerapan keberuntungan naga dinasti suci untuk memperkuat tubuh emas tertinggi. Jika ada banyak keberuntungan naga, Ye Xuan, yang berada di tahap tengah yang tertinggi, mungkin dapat memiliki tubuh emas tertinggi yang sebanding dengan puncak yang tertinggi. Dengan cara ini, ia pasti akan dapat melewati malapetaka kedua. Dikatakan bahwa ada kesengsaraan kedua tertinggi di ibu kota dinasti suci Macan Tutul Gila. Lebih baik tidak memprovokasi dia. Titik. Kembalilah dan tingkatkan ranah klon. Ye Xuan melepaskan ide untuk pergi ke ibu kota dinasti suci Macan Tutul Gila dan menuju perbatasan. Sebelumnya, ia menerobos perbatasan, dan pasukan api matahari juga mengirim pasukan ke perbatasan, tetapi sayangnya itu diambil kembali oleh dinasti suci Macan Tutul Gila. Sekarang Ye Xuan telah menerobos ke yang tertinggi, jadi ia tidak dapat pergi dari perbatasan itu, setidaknya, ia tidak dapat membunuh orang. Aliansi penghakiman suci bersifat rahasia dan kuat. Ye Xuan tidak dapat menjamin apakah pihak lain akan memiliki beberapa cara misterius untuk melihatnya membunuh orang. Berhenti, siapa kau? Ketika Ye Xuan kembali ke perbatasan Macan Tutul, seseorang menghentikannya dengan putus asa. Buka gerbang kota, aku ingin pergi. Ye Xuan tidak membuang kata-kata dan langsung memancarkan momentum. Yang tertinggi, yang tertinggi. Jenderal pasukan Macan Tutul Gila terkejut, dan segera menyadari bahwa pria di depannya seharusnya adalah orang kuat misterius yang menyebabkan gangguan besar di dinasti suci Macan Tutul Gila. Tanpa diduga, dia benar-benar datang ke perbatasan. Buka pintunya, kalau tidak kalian semua 200.000 Macan Tutul Gila akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku. Ye Xuan berkata dengan dingin. Jika kau berani bergerak, akan ada master dari aliansi penghakiman suci untuk berurusan denganmu. Suara jenderal pasukan Macan Tutul Gila sedikit gemetar. Dia hanya seorang setengah langkah tertinggi dengan tubuh yang disegel. Di hadapan tertinggi yang sebenarnya, dia hanyalah seekor semut. Ye Xuan bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Kalau begitu, aku akan kembali dan membantai semua kotamu. Ye Xuan mendengus dingin. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Tunggu sebentar. Jenderal Macan Tutul memanggil Ye Xuan. Tak lama kemudian, Ye Xuan melewati perbatasan. Meskipun pihak lain adalah jenderal dari dinasti suci Macan Tutul Gila, dia berkompromi ketika memikirkan reputasi Ye Xuan sebelumnya. Setelah membiarkan Ye Xuan lewat, dia sangat gugup. Jika keluarga kerajaan dinasti Macan Tutul Gila tahu tentang ini, dia mungkin akan dieksekusi. Titik. Setelah melewati bea cukai, Ye Xuan segera kembali ke perbatasan dinasti api matahari. Buka pintunya, aku kembali. Ye Xuan berteriak di depan gerbang kota. Seorang jenderal yang menjaga kota menjulurkan kepalanya, wajahnya berseri-seri, dan segera memerintahkan seseorang untuk membuka gerbang kota. Jenderal Ye, Anda akhirnya kembali. Jenderal yang menjaga kota berkata bahwa idolanya sekarang adalah Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan telah menerobos perbatasan pihak lain sendirian dan membunuh 100.000 prajurit Macan Tutul Gila. Dia hanyalah dewa militer. Di mana senior Eagle Eye? Tanya Ye Xuan. Dia tidak merasakan napas Liang Gongsheng dan 2 lainnya. Mungkinkah mereka kembali lebih dulu? Mendengar pertanyaan ini, jenderal yang menjaga kota mengubah wajahnya dan berkata, perubahan besar telah terjadi di ibu kota kekaisaran. Seseorang memanggil 3 pendeta kembali, dan mereka secara khusus memberitahu Jenderal Ye untuk tidak kembali. Perubahan besar apa?
Hati Ye Xuan bergetar dan dia bertanya dengan cepat. Saya mendengar bahwa sejumlah besar master tertinggi telah tiba di luar ibu kota kekaisaran. Jawab Jenderal Penjaga Kota. Master tertinggi, sejumlah besar. Ye Xuan mengangkat alisnya. Mungkinkah para master tertinggi dari ras alien itu bersembunyi di dinasti suci api matahari? Saya tahu. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Meskipun dia diberitahu untuk tidak kembali, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Bagaimanapun, dia sekarang adalah penyembah kelas 1 dari keluarga kerajaan dinasti suci api matahari. Jika bukan karena hadiah dari Kaisar Api Matahari, bagaimana dia bisa menerobos ke yang tertinggi begitu cepat? Jenderal Ye, kau. Sebelum Jenderal Penjaga Kota selesai berbicara, Ye Xuan telah menghilang dari tempat itu dan sudah menuju ke ibu kota kekaisaran. Hanya dalam 1 hari, dia langsung tiba di jangkauan ibu kota kekaisaran, tetapi sebelum dia mendekat, dia merasakan napas yang kuat. Begitu banyak master tertinggi, ras alien awalnya ingin perlahan-lahan menyusup ke dinasti suci api matahari dan kemudian mengendalikannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa rencana mereka akan terganggu. Apakah mereka ingin mengambilnya dengan paksa sekarang? Hati Ye Xuan bergetar. Saat ini, ada lebih dari 15 Supreme di luar ibu kota kekaisaran, setengahnya berada di puncak level pertama Supreme, dan 3 di antaranya memiliki aura yang lebih kuat, mungkin Supreme level kedua. Ini rumit, sebenarnya ada Supreme level kedua. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia dengan cepat menahan auranya dan mendekat. Di atas istana kekaisaran. Orang tua, apakah kamu sudah memikirkannya? Tunduk pada dinasti suci jimat ularku, atau memilih untuk binasa? Seorang master dari klan jimat ular bertanya dengan keras. Prototipe klan mantra ular agak jelek, dengan garis-garis hijau di sekujur tubuh, dan mata yang sangat aneh, serta lidah ular, yang pasti dapat menakuti anak-anak hingga menangis. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini sekarang, dan sekarang adalah saat hidup dan mati bagi dinasti suci api matahari. Pada saat ini, sekelompok kekuatan tertinggi terbang keluar dari istana. Meskipun ada lebih dari 20 dari mereka, aura mereka jauh lebih lemah daripada 15 orang dari ras alien. Kami, dinasti suci api matahari, lebih baik mati daripada menyerah pada ras alien. Teriak seorang manusia tua. Dia adalah kaisar dinasti suci api matahari, satu-satunya makhluk tertinggi kesusahan kedua di dinasti suci api matahari, tetapi dia hanya berada di tahap awal makhluk tertinggi kedua. Apakah kamu orang tua dari keluarga kerajaan api matahari yang telah memahami 10% dari niat pedang? Baiklah, kalau begitu, aku akan menghancurkan keluarga kerajaan api mataharimu. Kepala klan mantra ular mengangguk, dan kemudian sekelompok master di belakangnya muncul. Sebuah perang akan segera pecah. Sekarang adalah saat hidup dan mati bagi dinasti suci api matahari kita, tolong berikan aku gerakan naga. Teriak sang kaisar. Pada saat itu, lebih dari 20 master tertinggi di belakangnya tidak membuang-buang kata dan memberinya energi naga di tubuh mereka. Mungkin sudah terlambat baginya untuk memurnikan energi naga sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan energi naga untuk bertarung. Lawan memiliki 3 tahap awal level 2 tertinggi, jadi dia harus menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka berhasil, pergi. Orang tua dari klan mantra ular berteriak dan memimpin 14 orang untuk membunuh. Hanya ada 2 ras master tertinggi asing yang menyerang keluarga kerajaan dinasti suci api matahari kali ini, satu adalah klan mantra ular, dan yang lainnya adalah klan macan tutul gila. Namun, mereka bertekad untuk mengalahkan dinasti suci api matahari. Bab 815, 1/10 niat pedang. Boom! Dalam sekejap mata, lebih dari 30 tokoh mulai bertarung. Jika mereka bersaing, kekuatan perkemahan kerajaan api matahari akan lebih lemah dari pihak lain, tetapi untungnya, Kaisar telah memahami niat pedang, dan telah berubah menjadi 1/10 dari niat pedang. Dia sendiri menghalangi 3 master dengan level yang sama. Melihat dimulainya perang, Ye Xuan tidak bisa hanya menonton dan bergabung dalam pertempuran secara langsung. Namun, dia tidak terbang ke udara, tetapi berlari liar di daratan. Seni pedang Kaisar Surga, pedang Kaisar Tebas. Kecepatan Ye Xuan di darat sangat cepat, sebanding dengan master di puncak Supreme One, dan serangannya bahkan lebih mengerikan. Beberapa pedang dapat membunuh master di tahap tengah Supreme One. Namun, alien juga memiliki master yang telah memahami niat pedang, jadi ada juga banyak korban di pihak kerajaan. Swiss. Swiss. Swiss.
Satu demi satu, tebasan itu menembus udara, dan Ye Xuan mencari alien yang pasti akan membunuh, pertama-tama mengurangi tekanan pada para penguasa kerajaan. Penampilannya juga jatuh ke mata banyak orang. Bagaimana mungkin anak ini kembali dan telah menerobos ke tahap tengah tingkat tertinggi pertama? Kaisar mengenali Ye Xuan. Baru lebih dari sebulan, dan Ye Xuan telah menerobos dari setengah langkah tertinggi ke tahap tengah tingkat tertinggi pertama. Bakat ini hanyalah monster. Tidak hanya Kaisar yang mengenalinya, tetapi bahkan para alien pun mengenalinya. Itu anak itu, aku akan menangkapnya. Seorang master dari klan mantra ular memperhatikan Ye Xuan dan segera menukik ke bawah. Tidak bagus. Wajah Kaisar berubah. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar Ye Xuan berteriak, ayo. Dalam sekejap, Ye Xuan bertarung dengan master di puncak tingkat tertinggi pertama. Yang terakhir juga kuat dan bisa melawan Ye Xuan. Pada saat ini, orang tua, kamu berani terganggu ketika kamu 1 lawan 3. Pemimpin tertinggi kedua dari klan mantra ular mencibir dan meninju. Bang! Kaisar terpental, tetapi tubuh tiran Huangtian Kaisar dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi, dan tubuh emas tertinggi sangat kuat, jadi pukulan ini hanya menyebabkannya cedera dangkal. Seorang Kaisar dinasti suci memang kuat, tetapi kamu akan tetap mati hari ini. Orang tua dari klan mantra ular berteriak. Dinasti suci mantra ular relatif kuat, dan dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan banyak keberuntungan naga dengan kekuatannya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada dinasti suci tingkat rendah. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat memperluas wilayah dinasti suci mantra ular, tetapi juga mendapatkan banyak keberuntungan naga. Aku bersumpah untuk melindungi api matahari sampai mati, pergilah ke neraka. Kaisar berteriak dan menebas lelaki tua dari klan mantra ular dengan pedang. Kekuatan pedang ini lebih dari puluhan kali lebih kuat dari serangan Ye Xuan. Bagaimanapun, dia adalah tertinggi kesengsaraan kedua dan telah memahami 10% dari niat pedang. Bahkan lelaki tua dari klan mantra ular yang selevel akan terluka parah oleh pukulan ini. Sayang sekali Kaisar sekarang 1 lawan 3. Namun, Ye Xuan sangat kuat. Ketika Kaisar berbicara dengan lelaki tua dari mantra ular, dia langsung menjatuhkan lawannya dengan pedang. Pergi ke neraka. Ye Xuan dengan cepat menyapu dan menebas dengan pedang. Mendesis. Kepala prajurit puncak tertinggi satu ini terbang. Meskipun dia bertahan sebentar, dia tidak bisa lolos dari kematian. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan masih akan datang. Setelah membunuh ahli klan mantra ular puncak tertinggi satu ini, dia tiba-tiba mendengar suara cepat. Ding, niat pedang setengah jadi berubah menjadi niat pedang yang benar-benar lengkap. Suara cepat sistem membuat Ye Xuan gemetar. Niat pedang, benar-benar berhasil. Dengan hanya niat pedang setengah jadi, dia bisa membunuh ahli puncak tertinggi satu. Sekarang niat pedangnya telah ditingkatkan menjadi 10%, bukankah dia bisa melawan kesengsaraan kedua tertinggi? Pada saat itu, dia mengambil cincin Qiankun dan menelan hal-hal baik di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat berikutnya, dia langsung membunuh ke langit. Pergilah ke neraka. Ye Xuan melancarkan serangan pada dewa kesengsaraan kedua. Serangan yang mengandung 10% niat pedang pasti dapat mengancam dewa kesengsaraan kedua. Apa, 10% niat pedang? Semua alien terkejut. Pawang ular tua itu juga membelalakkan matanya dan bergegas untuk meninju, menghalangi serangan Ye Xuan. Untungnya, dia telah memahami setengah dari makna tinju, jika tidak, dia akan terkena. Anak ini, sama sekali tidak bisa bertahan. Mata pawang ular tua itu dingin. Namun, kekuatan Kaisar ini sangat kuat. Dia dapat dengan mudah melawan 3 orang sendirian. Pada saat yang sama, tubuh emas tertinggi sangat kuat. 3 dewa tertinggi kesusahan kedua dari ras alien mungkin tidak dapat membunuhnya. Jika Kaisar menunda mereka, dan Ye Xuan dengan cepat membersihkan alien lainnya, maka mereka akan kalah. Pergilah. Teriak pawang ular tua itu, dan mereka tidak bisa bertarung lagi, jika tidak, mereka akan mati. Di dinasti suci api matahari kita, kalian bisa datang dan pergi sesuka hati. Kaisar berteriak, kejar. Dengan Ye Xuan di sini, mereka tidak boleh kalah kali ini. Setelah melihat celah antara Ye Xuan dan makhluk tertinggi tingkat 2, dia berbalik dan membunuh makhluk tertinggi lainnya. Wajah pawang ular tua itu muram. Tampaknya mereka akan menderita kerugian besar kali ini. Sekelompok orang melarikan diri, dan sekelompok orang lainnya mengejar mereka. Ketika mereka mengejar mereka keluar ibu kota kekaisaran, hanya 3 orang yang tersisa dalam kelompok makhluk tertinggi asing, yaitu 3 makhluk tertinggi tingkat 2.
Dari 12 yang gugur, 9 orang tewas di tangan Ye Xuan, yang membuat Ye Xuan menuai panen yang luar biasa. Bajingan, ingat ini. Pria tua pawang ular itu berteriak, dan lari tanpa menoleh ke belakang. Jangan mengejar. Kaisar menghentikan semua orang, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengejar 3 makhluk tertinggi tingkat 2. Lagi pula, di antara 3 ras asing, 2 berasal dari klan macan tutul gila, dan mereka berlari sangat cepat dalam garis lurus, dan bahkan dia tidak dapat mengejar. Kemudian, mereka dengan cepat melaporkan korban. Sebanyak 7 makhluk tertinggi tewas, termasuk 3 anggota keluarga kerajaan. Kali ini, jika Ye Xuan tidak muncul tepat waktu, korbannya akan jauh lebih parah. Ye Xuan, terima kasih banyak. Kaisar mengepalkan tinjunya langsung ke Ye Xuan. Senior, tidak perlu melakukan ini. Saya juga pemuja keluarga kerajaan. Jawab Ye Xuan. Ambil uang dari orang lain dan bantu mereka menghilangkan bencana. Karena dia menerima upeti, dia harus bekerja untuk keluarga kerajaan. Dia masih memiliki integritas. Ayo kembali dan bicarakan itu. Setelah Kaisar selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Meskipun tubuh emas tertingginya kuat, dia terkena beberapa kali serangan seperti tinju dari lelaki tua penjinak ular, dan energi internalnya sangat tidak teratur. Tubuh emas tertinggi sulit diperbaiki, jadi dia harus segera menyembuhkan lukanya. Semua orang segera kembali ke istana dan mulai menyembuhkan luka mereka satu demi satu, sementara Ye Xuan adalah pelindung mereka. Dia sebenarnya telah terkena beberapa kali dalam pertarungan sebelumnya dengan yang tertinggi, tetapi pohon kehidupan menyembuhkannya dengan cepat, jadi dia masih dalam kondisi puncak. Segera, orang-orang kuat tertinggi dari keluarga kerajaan ini menstabilkan luka mereka, dan kemudian pergi untuk berobat, bahkan Kaisar. Kaisar dinasti api matahari tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu, dan dia segera menemukan Ye Xuan. Ye Xuan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, dan keluarga kerajaanku berutang budi padamu. Kaisar api matahari berterima kasih padanya.